Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang terhormat pada dosen pengampu ekonomi publik 2, Bapak Rizwan Halal Syekh Aji, PhD, dan teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan penerimaan pemerintah daerah dan pusat. Kelompok pertama, saya sendiri Muhammad Lutfi Utama, rekan saya Irsal Firmansyah dan Lutfi Azari. Langsung saja kita ke pembahasan pertama, yakni definisi penerimaan pemerintah pusat dan daerah. Penerimaan pemerintah pusat atau nasional merupakan seluruh pendapatan yang diterima oleh seluruh anggota masyarakat atau seluruh rumah tangga keluarga atau RKT dalam suatu negara dalam kurun waktu tertentu, biasanya dalam waktu 1 tahun. Pendapatan nasional dapat juga diartikan sebagai produksi nasional, yang berarti nilai hasil produksi yang dihasilkan oleh seluruh anggota masyarakat suatu negara dalam waktu tertentu, biasanya juga 1 tahun. Sedangkan pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran tertentu. Pendapatan daerah berasal dari penerimaan dari dana pertimbangan pusat dan daerah, juga berasal dari daerah itu sendiri, yaitu pendapatan asli daerah serta lain-lain pendapatan yang sah. Lalu selanjutnya ada definisi APBN dan APBD. Pertama, APBN atau Anggaran Pendapatan Daerah dan Belanja Negara dapat diartikan sebagai suatu daftar yang memuat perincian sumber-sumber pendapatan negara dan jenis-jenis pengeluaran negara dalam waktu 1 tahun. Sedangkan APBD atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat diartikan sebagai suatu daftar yang memuat perincian sumber-sumber pendapatan daerah dan macam-macam pengeluaran daerah dalam waktu 1 tahun. Next. Nah, selanjutnya ada landasan hukum APBN. Yang pertama itu, landasan hukum yang pertama adalah Undang-Undang 1945 dalam pasal 23 yang sesudah amandemen, yang berisi A. APBN ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang. B. Rancangan APBN dibahas di DPR dengan memperhatikan pendapatan DPD. Apabila DPR tidak menyetujui rancangan anggaran yang diusulkan pemerintah, maka pemerintah memakai APBN tahun lalu. Dan yang kedua ada UU nomor 1 tahun 1994 tentang pendapatan dan belanja negara. Dan yang ketiga, Kepres nomor 42 tahun 2002 tentang pelaksanaan APBN. Selanjutnya adalah landasan hukum APBD. Landasan yang pertama itu ada Undang-Undang nomor 23 tahun 2017 tentang pemerintah daerah pasal 22, mana yang berbunyi kepala daerah mempunyai tugas dan wewenang menyusun dan mengajukan rancangan undang tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama. Landasan hukum yang kedua adalah Undang-Undang nomor 23 tahun 2003 tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah pada pasal 4. Landasan hukum selanjutnya yaitu Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 29 tahun 2002 tentang pedoman pengurusan, tanggung jawaban keuangan daerah, serta tata cara pengawasan, penyusunan, dan perhitungan APBD. Selanjutnya ada sumber-sumber penerimaan pemerintah pusat. Yang pertama itu ada penerimaan dalam negeri. Yang pertama penerimaan perpajakan. Contohnya pajak dalam negeri yaitu PPH, PPN, PBB, cukai, dan lainnya. Yang kedua pajak perdagangan internasional yang termasuk bea masuk dan pajak impor. Penerimaan dalam negeri yang kedua yaitu penerimaan bukan pajak, yang ada pajak dalam negeri yaitu PPH, PPN, PBB, cukai, dan lainnya. Sumber penerimaan yang kedua itu ada hibah, yang mana penerimaan hibah adalah semua penerimaan negara yang berasal dari sumbangan swasta dalam negeri, sumbangan swasta, dan juga pemerintahan luar negeri. Selanjutnya sumber-sumber penerimaan pemerintahan daerah. Sumber penerimaan pemerintah daerah ini ada 3. Yang pertama pendapatan asli daerah, itu ada pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba BUMD, penerimaan dan dari dinas-dinas daerah, serta penerimaan lain-lain. Yang kedua itu ada dana perimbangan. Yang pertama itu bagi hasil pajak dan bukan pajak. Yang
Yang kedua, dana alokasi umum atau disingkat DAU dari pemerintah pusat. Yang ketiga, dana alokasi khusus. Yang keempat, dana pengembangan pinjaman. Yang kelima, pinjaman pemerintah daerah. Yang kelima, pinjaman untuk berlindung. Nah, yang kedua ini ada sumber penerimaan lain-lain pendapatan yang sama. Ya, kemudian masuk ke studi kasus. Di sini kita mengambil studi kasus dari jurnal yang berjudul Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah guna mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Ini studi kasus pemerintah daerah di Kota Bogor. Jadi kontribusi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap perolehan PAD pemerintah Kota Bogor dalam kurun waktu tahun anggaran 1993 sampai 1994 sampai 2000 cukup signifikan dengan rata-rata kontribusi sebesar 27,78% per tahun. Kontribusi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap total perolehan penerimaan Pemda Bogor tercermin dalam APBD-nya. Dikaitkan dengan kemampuannya untuk melaksanakan otonomi daerah terlihat cukup baik. Komponen pajak daerah dalam kurun waktu 1993 atau 1994 sampai 2000 rata-rata per tahunnya memberikan kontribusi sebesar 7,81% per tahun dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 22,89% per tahunnya. Sedangkan pendapatan yang berasal dari komponen retribusi daerah pada kurun waktu yang sama memberikan kontribusi rata-rata per tahunnya sebesar 15,61% dengan rata-rata pertumbuhan per tahunnya sebesar 5,08% per tahun. Next. Kemudian pemerintah daerah Kota Bogor sudah menempuh berbagai cara dalam menetapkan target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah. Adapun cara-cara tersebut antara lain, yang pertama melihat potensi wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah yang ada di wilayah Kota Bogor. Yang kedua, pertumbuhan perolehan pajak daerah dan retribusi daerah dimaksud dari tahun ke tahun. Yang ketiga, rata-rata penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah pada periode sebelumnya. Yang keempat, prediksi terhadap kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi di masa mendatang yang memiliki dampak langsung terhadap pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. Next. Kesimpulan yang dapat diambil dari presentasi kita kali ini yaitu penerimaan pemerintah pusat atau nasional merupakan seluruh pendapatan serta pajak hiburan. Pajak hotel dan restoran pada periode ini memberikan rata-rata kontribusi sebesar 3,06% per tahunnya dan tumbuh rata-rata sebesar 32,64% per tahun. Sedangkan pajak hiburan pada kurun waktu yang sama memberikan rata-rata kontribusi sebesar 1,96% per tahun dan tumbuh rata-rata sebesar 8,58% per tahunnya. Untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah, kiranya perlu bagi pemerintah daerah Bogor untuk memperhatikan peluang yang ada. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, pemerintah daerah dapat membuat pajak daerah serta retribusi baru asalkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kewenangan yang dimilikinya. Next. Sekian presentasi dari kelompok 8. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.